Selamat malam semuanya. Malam ini kita menulis puisi lagi. Yang sekarang temanya masih di apa namanya? Tema sosial ya. Tema sosial. Nah, sekarang yang kita bahas adalah masalah periode rejim ya, periode rejim. Kalau zaman dulu nyebutnya orde gitu ya. Jadi ini HP-nya saya ganjel biar nggak turun-turun ya. Jadi istilahnya orde ini, orde itu gitu ya. Ada istilah orde baru, orde lama. Itu sebenarnya kan hanya istilah yang dipilih oleh para pemenang kan gitu ya. Tapi buat kita sebagai rakyat jelata tidak ada pengaruhnya, semuanya sama saja sama saja kekuasaan ya, kekuasaan, ke kursi, ke apalah segala macam. Oke gitu ya, kita mulai. Udah 1,5 menit nih, kita mulai. Jadi yang pertama adalah kita tulis dulu ini puisi ke 15. Kekecilan ya, kita perbesar biar nanti melihatnya enak. 0015. Nah, kalau 0015 ini yang berikutnya adalah judul ya. Nah, judulnya terjebak orde dalam 3 itu nggak tahu nih bikin kata-katanya seperti itu, tapi intinya adalah kita terjebak pernah menjalani 3 negara kita ya, bukan kita ya, negara kita pernah disebut sebagai mengalami 3 orde pasca kemerdekaan ya, kira-kira gitulah, mengalami 3 orde pasca kemerdekaan. Oke ya, tapi kita nggak usah bahas ordenya, tapi kita bahas apa yang terjadi terhadap rakyat. Nah itu. Jadi orde itu artinya adalah waktu ya, orde periode ya, tapi kita mengambil diksi orde hanyalah waktu gitu ya. Nah, diksi ini ya nanti akan kita repetisi terus, akan kita ulang-ulang terus gitu ya. Kita dari awal dulu zaman orde lama, tapi nggak secara tersurat kita sampaikan ini orde lama gitu ya, dimana pesan, doktrin, dan propaganda zaman dulu kan itu, doktrin dan propaganda nasionalis komunis begitu laris. Orde hanyalah waktu, di mana pesan, doktrin, dan propaganda nasionalis komunis, komunisnya kurang es, begitu laris, terjual di kepala-kepala, nah gitu kan, yang lebih besar daripada perutnya yang busung. Orang dulu kan masih miskin ya, busung lapar ya, jadi perutnya itu isinya air tapi air penyakit ya. Siapa itu? Si Nestapa. Kita sebut si Nestapa nya gede karena sebagai kata ganti, yang memerankan pelanduk di antara 2 gajah. Sudah tahu maksudnya kan? Jadi doktrin-doktrin antara pihak satu pihak lain yang semuanya membawa kebenaran menurut pembawanya, tetap aja rakyat yang tetap menjadi korban. Orde hanyalah waktu kan gitu. Ketika idealisme para
terpelajar negeri berucap. Jadi dulu itu para orang terpelajar itu sedikit, makanya mereka mempunyai lumayan nama yang lumayan moncer. Karena apa? Orang yang terpelajar pasti, hampir pastilah adalah keturunan orang-orang bangsawan. Orde lama itu para terpelajar adalah masih sisa dari masa kolonial sebagai keturunan orang-orang yang berada atau bangsawan. Melahirkan, jadi ketika ucapan para terpelajar itu melahirkan murahnya harga setiap nyawa. Salah. Melahirkan, salah ini. Melahirkan bencana, ini dulu. Putusnya ikatan darah. Dan gitu ya. Orde hanyalah waktu ketika idealisme para terpelajar negeri berucap melahirkan bencana putusnya ikatan darah dan murahnya harga setiap nyawa. Jadi karena orang-orang itu, para orang terpelajar itu punya idealisme yang berbeda, kalau nggak dibilang ideologi ya, akhirnya tetap saja menimbulkan korban dari efek doktrin ya, efek doktrin dan propaganda. Saudara jadi bunuh-bunuhan gara-gara beda pandangan, idealisme atau ideologi. Ada hanyalah waktu, masa di mana hinaan dan makian gitu kan hanyalah sebuah ibadah wajib bagi masing-masing gitu ya, bagi masing-masing. Oh ini saya ngeteknya kok kurang dulu ya ini. Hanyalah sebuah ibadah wajib bagi masing-masing yang merasa mewakili ketuhanan dan ketidaktahuan, ketuhanan dan ketidaktahuan. Ketuhanan dan ketidaktuhanan. Bagi masing-masing merasa mewakili ketuhanan dan ketidaktuhanan, kan gitu ya, yang entah kapan gitu kan, yang entah kapan akan hilang dan berganti senandung nyanyian, senandung apa ya, syahdu lah, nyanyi itu syahdu seorang ibu. Loh, sampai baris berikutnya nih. Ada hanyalah waktu di mana, masa di mana hinaan dan makian hanyalah sebuah ibadah wajib. Nyambung. Bagi masing-masing yang merasa mewakili ketuhanan dan ketidaktuhanan. Yang entah kapan, entah hilangnya yang dihapus ya, yang entah kapan akan berganti senandung syahdu nyanyian seorang ibu ya, gitu aja. Oke ya, orde hanyalah waktu gitu. Kita scroll ya, kita scroll ke atas, di mana komandan dijemput. Nah ini akhir masa orde lama gitu kan, jemput paksa pasukan anak buahnya ya. Katanya saya nulis anak buahnya kan kurang etis ya, dalam tragedi berdarah. Ini kalimat momentum ya, tapi arahnya adalah
kejadian yang massal di luar itu. Nah, itu hanya sebagai punya gunung es saja yang dicatat sebagai pahlawan, kan gitu kan, bangsa dengan tinta emas berkilau, kan gitu kan. Komandan dijemput pasukannya dalam tragedi 65 itu kan, tragedi Gestapo. Nah, tapi yang paling penting adalah ini, bersama ribuan, gitu kan, nestapa, gitu, mengalirkan darah yang sama, luput dari pengakuan. Jadi ribuan rakyat kecil itu sama, darahnya mengalir, ditangkap, dibunuh tanpa ini tanpa itu, tanpa pengadilan lagi ya, karena politik dan dogma. Nah, itu tadi ideologi tadi, tangkap bunuh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Orde hanyalah waktu saat jenderal itu pakai dia, jenderal besar. Nah, ini mulai masuk ke orde berikutnya ya, bertabur bintang. Nah, mampu tersenyum ya, saya juga mampu tersenyum ya, mampu tertawa, tapi dalam kondisi yang dijelaskan pada baris berikutnya ya. Sembari tangannya berlumur darah kental dari nestapa yang sama, yang dulu memanggul singgasananya. Jadi dulu orang-orang kecil yang punya harapan ya, bahasanya itu menggulingkan orde lama, orde sebelumnya, kemudian mengangkat dengan legitimasi hukum, mengangkat menjadi tiran baru atau rejim baru di orde berikutnya. Tapi ternyata yang disebut nih dalam yang saya blok ini, jenderal besar bertabur bintang ini mampu tersenyum sembari tangannya berlumuran darah kental. Darahnya siapa? Para nestapa ini, rakyat kecil yang dulu memanggul singgasana, yang dulu mengangkatnya dia ke singgasana, gitu kan. Memberikan legitimasi politik lah. Oke ya. Orde hanyalah waktu. Nah, gitu. Dari sudut pribadi, terjebak orde yang berebut hati. Kembali ya, pakai modal, rebutan pengaruh, rebutan suara, rebutan simpati. Tapi mampu sambil tersenyum memakan jantung. Nah, gitu kan. Dan membungkam mulut. Nah, ini kelakuan berikutnya ini setelah mengalirkan darah tadi, membungkam mulut si pemilik hati. Gitu kan. Di seluruh pelosok negeri. Nah, pada perjalanan berikutnya setelah udah kuat, ya udah dia mampu sambil tersenyum membungkam mulut. Jadi orang yang mau bersuara itu tahu-tahu hilang aja udah. Ini periode hidup saya nih, orang mau lagi bicara tahu-tahu hilang. Ya oke, orde hanyalah waktu yang hanya berganti selubung dan senjata.
gitu kan, bukan lagi pedang mengayun dan peluru berdesing. Dulu masih berlaku di orde sebelumnya. Nah sekarang orde sini berubah lagi alatnya gitu loh, tapi kata manis dan janji semu yang mematikan. Janji begitu kepilih wassalam. Lo siapa nih nanya? Saya yang memilihmu, saya nggak merasa kamu pilih loh, bubar. Oke lanjut ya, ada hanyalah waktu ketika pedang berganti rayu, kata rayu, dan desing peluru berganti janji semu. Panjang ya kalimatnya. Keduanya keluar dari tempat yang sama, dari panggung mimbar terhormat dan kursi empuk, yang tiada beda. Udah gitu aja. Jadi memang rayuan segala macam itu muncul dari mereka yang ngomong di panggung dengan janji, dan mimbar-mimbar terhormat yang ya mengeluarkan fatwa-fatwa sesat ya, karena mereka berdiri dan duduk berjejer antara pemilik kursi dan pemilik moral. Pemilik sudah mau halaman 2 nih. Oke ya, gak apa-apa, kita enter sekali saja ke halaman berikutnya, apa nggak usah ya. Oke, orde hanyalah waktu, dia hanyalah panggung. Sekarang pendek ini. Dari pengkhianat gitu kan, yang berbaju patriot dan penjilat yang terselubung nasionalisme. Saya masih mikir pengkhianat itu P-nya gede, penjilat P-nya gede, atau biar gitu aja ya, pengetahuan bahasanya kurang ya. Oke, kita scroll. Sorry. Waduh, Pak scroll ya, udah nggak apa-apa. Orde hanyalah waktu, mengorbankan para penyuara keadilan, mengalirkan darah muda, pendobrak pintu yang merobohkan pagar keangkuhan, tirani. Waduh, masuk baris berikutnya ya udah. Yang bahkan mereka tak dilirik, kan gitu kan, mereka tak dilirik saat kue diperebutkan para rakus kuasa. Tunggu, orde hanyalah waktu, mengorbankan para penyuara keadilan, mengalirkan darah
muda pendobrak pintu, yang merobohkan pagar keangkuhan tirani. Tiraninya nggak usah. Mengalirkan darah muda pendobrak pintu yang merupakan pagar keangkuhan. Nah. Oh enggak ding, pagar angkuh tirani. Nah gitu ya. Oke. Yang bahkan mereka tak dilirik saat kue diperebutkan para rakus kuasa. Oke. Bait selanjutnya adalah ada hanyalah loh kok kecil ya. Dibesar ya. Ada hanyalah waktu para idealis muda gitu ya, tenggelam dalam euforia terbitnya fajar. Nah, kan gitu kan, jadi tirani ambruk-bruk. Nah, para pemudanya itu euforia, tapi yang itulah kejadian yang waktu 98 yaitu euforia mengiringi impian indahnya masa depan di pelupuk mata. Jadi euforia itu tenggelam dalam euforia terbitnya fajar atau harapan baru mengiringi impian indahnya masa depan di pelupuk mata. Ya indahnya itu di depan mata gitu kan, tapi sinar fajar kan gitu direbut pengkhianat. Nah gitu kan, dan penjilat yang tersenyum licik. Tuh ini kejadian 98 itu kan, itu yang menang siapa ya, pengkhianat dan penjilat. Para idealis itu ya wassalam, udah nggak tahu kemana. Bukan nggak tahu kemana itu kan nggak bersikap, enggak, karena mereka sudah dianggap tidak ada tempat dan wajib menyingkir gitu, menyingkir. Ada hanyalah waktu ketika kebodohan melahirkan gitu kan, si bodoh yang mengatur orang bodoh gitu kan, ketika kebodohan melahirkan si bodoh yang mengatur orang-orang bodoh. Ketika kebodohan menjadi kekayaan membanggakan negeri ini. Jadi kita dan saudara kita yang bodoh-bodoh itu bangga dengan kebodohan sebagai sebuah kekayaan yang begitu laris gitu. Sorry, yang begitu murah aja, murah dan laris gitu ya, di etalase penguasa 5 tahunan gitu kan. Jadi kebodohan itu memang barang yang laris di etalasenya para penguasa 5 tahunan ini ya, eksekutif lah ya, mereka kan berkuasa 5 tahunan, legislatif juga. Jadi kebodohan mereka itu memang dipiara biar awet dan mudah dijadikan kendaraan politik. Apa mau dikata, kita emang begitu. Kebodohan yang paling nyata terlihat adalah buang sampah sembarangan. Oke ya, ada hanyalah waktu, hanyalah ngetiknya jelek.
ketika penyuara keadilan tidak pernah terdengar, gitu kan? Meski suaranya menggetarkan langit. Duh, panjang bener ya. Ada hanyalah waktu ketika penyuara keadilan tidak pernah terdengar. Ketika suara penyuaranya tak pernah suara ketika suara keadilan tak pernah terdengar meski menggetarkan. Tapi pesannya nggak nyampe. Itu orangnya yang menyuarakan keadilan, suaranya tidak terdengar. Coba, ketika penyuara keadilan tak pernah terdengar. Masnya kita celah dibuat 2 baris ya. Meski suaranya menggetarkan langit. Salah deh. Meski gelegar, meski gelegar suaranya menggetarkan langit. Ada hanyalah waktu ketika penyuara keadilan tidak pernah terdengar. Gini, ketika suara penyuara keadilan tidak pernah terdengar lagi. Enggak usah dengar. Meski gelegar suaranya menggetar langit. Karena terbungkam, karena dibungkam dengan sepatu Lars dan sangkur terpasang. Nah, begitu. Itu ya. Oke, kita sudah mencapai titik puncak dari kejahatan sebuah orde nih ya, dari sini. Oke, nah sekarang kita tutup ya, dengan bait terakhir ya. Bait terakhir enggak harus 4 baris ini. Dan diksi orde hanyalah waktunya sudah tidak dipergunakan. Terjebak orde selalu begitu. Sebuah tanya yang tak pernah ku cari jawabannya. Sebuah tanya yang tak pernah ku cari jawabnya. Bukan jawabannya ya, jawabnya. Sampai saat ini, saat aku masih merasa sedih hanya karena bertanya dalam hati. Saking mengerikannya waktu itu ya, hanya bertanya dalam hati aja nggak berani. Karena setiap orang nanya itu besok udah hilang gitu. Ya gitulah. Masih adakah masa depan di negeri ini? Bukan masa depan negeri ya, di negeri. Kalau masa depan negeri saya nggak berani ngomong deh. Apa presiden itu 2030 ya. Tidak tahu juga. Ya kira-kira gitu. Sekarang udah 30 menit. Waduh, masya Allah, lama juga ya.
Kita scroll ke atas dulu, kita review sedikit aja, kita review. Mana dia? Puisi ke-15, Pakar 0015, terjebak orde dalam tiga itu maksudnya 3 orde ya. Orde kolonial kita belum lahir, orde lama pun saya juga belum lahir. Orde hanyalah waktu di mana pesan doktrin dan propaganda nasionalis komunis begitulah terjual di kepala-kepala yang lebih besar daripada perutnya yang busuk. Si Nestapa yang memerankan pelanduk di antara 2 gajah. Waktu itu yang kuat kan nasionalis sama komunis ya, Marhen ya, Marhen. Kalau agama ya tengah, makanya muncul Nasakom ya, nasionalis agama, nasionalis agamis komunis. Orde hanyalah waktu ketika idealisme para terpelajar negeri berucap, melahirkan bencana putusnya ikatan darah dan murahnya harga setiap nyawa. Orang pintar ngomong, rakyat jadi korban. Orde hanyalah waktu di mana hinaan dan makian hanyalah sebuah ibadah wajib bagi masing-masing yang merasa mewakili ketuhanan dan ketidaktuhanan, yang entah kapan akan berganti senandung syahdu nyanyian seorang ibu. Jadi dulu saudara itu karena ikut partai ini partai itu bisa bunuh-bunuhan ya. Orde hanyalah waktu di mana komandan dijemput paksa pasukannya dalam tragedi berdarah yang dicatat sebagai pahlawan bangsa dengan tinta emas berkilo. Bersama ribuan nestapa mengalirkan darah yang sama, luput dari pengakuan. Nah, gini. Sementara ribuan nestapa mengalirkan darah yang sama, ini dibalik ya, darah sama, gitu kan? Yang luput, nah darahnya sama, tapi luput dari pengakuan, maksudnya pengakuan dari negara gitu ya. Sementara ribuan nestapa mengalirkan darah sama yang luput dari pengakuan. Orde hanyalah waktu saat jenderal besar bertarung berbintang mampu tersenyum sembari tangannya berlumur darah kental dari nestapa yang sama yang dulu memanggul singgasananya. Orde hanyalah waktu dari sudut pribadi terjebak orde yang berubah hati, tak mampu sambil tersenyum memakan jantung. Tapi mampu sambil tersenyum memakan jantung dan membuka mulut si pemilik hati di seluruh pelosok negeri. Orde hanyalah waktu yang hanya berganti serubung dan senjata, bukan lagi pedang mengayun dan peluru berdesing, tapi kata manis dan janji semu yang mematikan. Orde hanyalah waktu ketika pedang berganti kata heroi dan desing peluru berganti janji semu. Keduanya keluar dari tempat yang sama busuknya, dari panggung, mimbar terhormat dan kursi empuk yang tiada beda. Orde hanyalah waktu, dia hanyalah panggung, dari pengkhianat yang berbaju patriot, dari penjilat yang terselubung nasionalisme, berselubung ya, dari penjilat yang berselubung nasionalisme. Orde hanyalah waktu, mengorbankan para penyuara keadilan, mengalirkan darah muda pendobrak pintu yang merobohkan pagar angkuh tirani, yang bahkan mereka tak dilirik saat kue diperebutkan para rakus kuasa. Orde hanyalah waktu, para idealis muda tenggelam dalam euforia terbitnya fajar, mengeri impian indahnya masa depan di pelupuk mata, tapi sinar fajar direbut pengkhianat dan penjilat yang tersenyum licik. Orde hanyalah waktu ketika kebodohan melahirkan si bodoh yang mengatur orang-orang bodoh, ketika kebodohan menjadi kekayaan membanggakan di negeri ini yang begitu murah dan laris di etalase para penguasa 5 tahun. Parah kurang ya, parah. Orde hanyalah waktu ketika suara penyuara keadilan tak pernah terdengar, meski gelegar suaranya menggetarkan langit karena dibungkam dengan sepatu lars dan sangkul terpasang. Sebentar, ini kok lompatnya jelek banget ya. Orde hanyalah waktu ketika suara penyuara keadilan tak pernah terdengar, meski gelegar suaranya menggetarkan langit. Karena sangkar emas
karena sangat lemas, membungkam. Nah, gitulah, bolehlah. Orde hanyalah waktu, ketika suara penyuara keadilan tidak pernah terdengar, meski gelegar suaranya menggetarkan langit dan lain, dan meski tapi sangkar emas membungkam dengan 11 siang dan sangkur terpasang. Terjebak orde selalu begitu, sebuah tanya. Selalu begitu, ada tanda tanya, bung, karena di bawahnya ada pertanyaan, ada diksi tanya ya. Terjebak orde selalu begitu. Apakah? Sebuah tanya yang tak pernah ku cari jawabnya. Jawabannya berarti benar yang tadi ya. Jawabannya. Sebuah tanya yang tak pernah ku cari jawabannya sampai saat ini. Saat aku masih merasa sedih dan hanya karena bertanya dalam hati. Saat aku masih merasa sedih karena hanya, dibalik ya, karena hanya. Jadi kita itu sedih karena hanya bertanya dalam hati, masih adakah masa depan di negeri ini ya, gitu ya. Wah, lama ini 36 detik menit ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya karena telah menyimak video ini. Saya kira cukup ya, semoga bermanfaat, dan kalau cocok silahkan dinikmati dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.